nama saya Titi Wirawati, calon guru penggerak angkatan 11 dan rekan saya Itu Prasetya Nitias dari SDN 187 Garing 2 Kuning Gading. Dan saya Nur Fitriandayani berasal dari SDN 102 Sungai Kerjaan. Kami di sini di bawah bimbingan fasilitator Bapak Lomo Mani MPD dan pengajar praktik Bapak Rinta Doskianki SP. Oke, di sini kami bertiga akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual metodologi ketiga, di mana kami bertiga akan bertukar peran sebagai supervisor atau observer, coach, dan coaching. CGB angkatan 11 bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Ira. Apa kabarnya sore hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, gimana Bu Ira? Saya juga sehat Bu, alhamdulillah. Senang sekali Bu ya, sore hari ini kita bisa ketemu. Dan sepertinya nanti Ibu bakal menerapkan praktik coaching dengan coaching Bu ya. Iya benar Bu. Oke. Nah, jadi saya kasih tahu Bu ya, di sini saya sebagai observer. Nah, itu selama nanti Ibu mempraktekkan antara coaching dengan coaching nanti, ada beberapa hal yang perlu Ibu terapkan. Iya. Oke. Jadi beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai rubrik penilaian coaching ini. Baiklah Bu, nanti selama percakapan, saya harap Ibu memiliki prinsip coach yang itu tentang kemitraan. Iya. Kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya, saya juga berharap nanti Ibu bisa mengimplementasikan kompetensi coaching tersebut. Oke Bu, sebelum kita memulai rencana ini, boleh saya mengajukan sebuah pertanyaan ke Ibu? Boleh sekali Bu, silakan. Oke Bu, kira-kira kompetensi coaching mana yang akan Ibu terapkan ketika nanti mempraktekkan coaching dan coaching? Oke. Nanti untuk pelaksanaan coaching ini, kompetensi yang ingin saya terapkan itu ada dua sebenarnya. Boleh. Iya. Mengajukan pertanyaan robot dan juga mendengarkan secara aktif terhadap apa yang disampaikan oleh coach saya. Oke, inspirasi Bu yang luar biasa. Baik. Jadi begini Bu ya, ada kompetensi coaching yang Ibu sebutkan tadi. Nah itu kira-kira kompetensi yang mana sih yang secara spesifik, secara spesial itu ingin sekali Ibu kembangkan? Ya. Ada dua nih sepertinya yang memang benar-benar ingin saya kembangkan di tahap ini, mendengarkan aktif begitu. Bu. Jadi kenapa begitu? Karena menurut saya dengan mendengarkan aktif gitu kan, jadi saya bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coach saya nanti kan, sehingga saya bisa mengarahkan coach saya ini nanti untuk menemukan solusinya. Oke. Baik, menarik sekali argumentasi Ibu. Ini terakhir Bu ya, Ya. pertanyaan saya yang terakhir. Gini Bu ya, bagaimana sih indikator atau tolak ukur untuk Ibu melihat ketercapaian tujuan pengembangan kompetensi yang diberikan? Ya, tadi kan saya pengen sekali mengembangkan yang paling spesifiknya itu mendengarkan aktif. Menurut saya keberhasilan dari mendengarkan secara aktif ini, ya coach saya ini nanti bisa menemukan solusi sendiri gitu dari masalahnya. Jadi saya benar-benar di sini sebagai mitra yang akan mengarahkan dan membimbing coach saya agar mampu menemukan jalan keluarnya sendiri. Jadi potensi dirinya sebenarnya akan tergali sendiri. Ya, secara natural gitu. Iya, mengalir begitu saja. Iya, benar sekali. Baiklah Bu, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini di supervisi ini. Jadi saya berharap apa yang menjadi harapan Ibu nanti bisa diimplementasikan, bisa diaktualisasikan, kemudian hasilnya pun juga maksimal. Oke, amin, semoga ya Bu ya. Baik, boleh Bu? Sekarang kita praktek dan saya mencoba untuk ini disebut sebagai pengamat Ibu. Oke, baik, siap. Baik, terima kasih Bu. Oke, Terima kasih Bu. Sen. Selamat sore Bu Tutu. Selamat sore Bu. Iya, apa kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, luar biasa ya Bu ya, tetap semangat walaupun sore. Nah baik Ibu, hari ini kita nih akan ngobrol-ngobrol nih. Kita kan nggak banyak. Nah, kira-kira
kira-kira nih dari obrolan kita sore ini apa sih yang pengen Ibu dapatkan? Saya sebenarnya tuh ingin mencari solusi dari problem dari diri saya Bu kelas itu. Apa itu Bu problemnya, boleh saya tahu ya? Problemnya itu saya ada Bu di kelas itu di kelas saya. Kalau di tiap ada mata pelajaran dia paling malas sekali kalau disuruh perkalian. Padahal udah kelas 4 ya Bu ya, kelas 4 kan seharusnya sudah bisa perkalian dua angka. Nah ini dia tuh nggak bisa Bu dua angka, itu yang membuat problem. Jadi begitu, baik ya. Jadi permasalahan Ibu Tutut ini anaknya tapi nggak bisa perkalian begitu ya. Oke, baik. Nah, jadi menurut Ibu nih, ini kan masalah itu gitu. Harapan Ibu setelah melakukan perbincangan ini apa? Harapan saya tuh Bu, saya mendapatkan setelah kita ngobrol-ngobrol, saya tuh ingin mendapatkan Solusinya ya. solusi dari problem saya ini Bu. Karena saya benar-benar udah mentok di level Begitu ya, solusinya sudah tepat, bisa baca kali-kali. Nah, baik, dengan waktu kita singkat ini nih Bu, jadi saya pengen tahu nih berdasarkan pengamatan Ibu, anaknya tadi kali-kali nih empat, kira-kira itu mereka berada di level mana? kalau sekarang ya Bu ya, yang sama sebenarnya nggak bisa sama sekali, enggak dibilang nggak bisa sama sekali enggak, cuman karena dia tuh mungkin males aja mungkin ya. Kalau di level kan mungkin masih di level 6. Level 6 ya Bu ya. Oke, sudah rendah ya Bu ya, pas 4 bisa baik lagi. Nah, di level 6 ini, jadi dengan kondisi murid Ibu yang di level 6 ini, pandangan Ibu nih, idealnya sebenarnya murid ini berada di level berapa sih kalau kita boleh kasih angka ya Bu ya, dari 1 sampai 10? Kalau idealnya untuk salah satu siswa kebetulan itu ada satu siswa ini ya. Itu mungkin idealnya mungkin dia bisa di level 8. Level 8 ya. Kalau 9, 10 terlalu maksimal. 8 aja, 8 oke, cukup ya rasanya. Nah, baik, tadi kan Ibu juga sudah menyampaikan biasanya pengennya dapat seenggaknya murid Ibu ini levelnya 8. Nah, kira-kira nih apa sih yang bisa Ibu lakukan supaya murid Ibu yang dari level 6 ini bisa bertahap naik ke level 8? Jadi kira-kira rencana Ibu apa nih supaya dia tuh dari level 6 nih sebenarnya biar naik ke level 8 apa? Action plan Ibu lah gitu. Sebelumnya tuh saya menelusurinya. Jadi saya tuh sebelumnya membuat refleksi diri saya dulu. Kenapa kok anak ini tidak bisa mengikuti pelajaran pas perkalian? Sedangkan di pelajaran lain dia bisa mengikuti, tapi kalau perkalian dia sangat rendah sekali. Ternyata dia itu memang malas untuk menghafal, karena kan itu pertama kan memang saya suruh menghafalkan perkalian dulu ya. Kalau memang dia nggak bisa untuk perkalian 2 bilangan, dia setidaknya menghafal dulu. Ternyata memang anak ini memang nggak suka menghafal. Jadi mungkin dari cara atau media atau metode pembelajaran saya yang kurang tepat itu besar. Oke, berarti action plan Ibu pengen memperbaiki metode pembelajarannya ya. Artinya refleksi ke diri dulu berarti kita betul luar biasa ya, terus Ibu merefleksi ke diri sendiri. Nah, dalam rencana Ibu ini nih, kira-kira nih siapa sih orang-orang yang Ibu perlukan untuk mendukung supaya aksi Ibu ini bisa nanti berjalan dengan lancar dan sukses? Ya Bu. Jadi pertama kali saya mendapatkan kasus tersebut tuh saya langsung berkonsultasi dengan kelas-kelas saya soalnya welcome banget ya. Jadi saya langsung berkonsultasi dengan kelas-kelas saya, mengajak berbincang, terus kelas-kelas saya memberikan ide-ide demikian rupa, dan beliau menyuruh saya memberikan ide untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa tersebut agar siswa tersebut lebih mau mengikuti pelajaran matematika tersebut, dan saya mengajak akan kerja saya. Caranya membantu itu dengan yang hal pertama yaitu saya membuat media pembelajaran dengan saya membuat mendesain di Canva perkalian itu Bu bersama sejawat saya gunting berbentuk bunga, saya buat di situ perkalian, jadi saya tempelkan media itu di dinding. Jadi
secara tidak langsung siswa tersebut dalam setiap detik waktu saya tempelkan, kebetulan siswa tersebut saya taruh tempat duduknya itu di depan, jadi pas di dinding Bu. Jadi setiap waktu dia akan pasti menengok itu. Nah, refleks pun dia bisa melihat itu ya, luar biasa sekali dia secara aksi yang bagus dan memperbaiki revisi diri, memperbaiki metode. Kemudian tadi lingkungan yang dibutuhkan juga lingkungan dari kepala sekolah, sumber pimpinan, kemudian lingkungan dari rekan sejawat ya. Baik, kan ibu sudah merencanakan aksinya, lingkungannya juga. Nah, kira-kira nih kapan nih waktunya akan dilaksanakan? mungkin saya butuh waktunya tuh sekitar 1 bulanan karena nggak ada yang instan ya Bu ya, 1 bulanan ya. Ibu perlu waktu 1 bulan untuk merancang untuk kegiatannya gitu ya Bu. Oke, baik. Nah, dari yang apa yang kita bicarakan pada hari ini itu sangat menarik sekali ya Bu. Dukungannya ibu sudah tahu siapa saja, rencananya apa saja, kemudian waktu ini masanya juga ibu sudah tahu. Nah, luar biasa ya. Nah, baik, menurut ibu nih, setelah kita melakukan perbincangan hari ini, apa sih yang ibu rasakan setelah melakukan coaching dengan saya? Luar biasa sekali Bu, excited sekali saya Bu, akhirnya dan rasanya tuh plong di hati karena saya sudah mengeluarkan unek-unek yang ada dalam hati saya. Akhirnya saya menemukan orang yang bisa saya ajak berbagi tentang masalah saya yang selama ini mungkin terpendam ya Bu ya, kalau mau kita dengan rekan sejawat juga mungkin ya bingung juga kan, karena itu kan ruang lingkup kelas kita gitu. Jadi plong lah. Baik, alhamdulillah kalau seperti itu Bu ya. Baik, semoga apa yang ibu sudah rencanakan itu tadi bisa berjalan dengan baik dan ya Bu ya. Dan kedepannya nanti ketika kita bertemu kembali sudah muridnya sudah berada di level 8 dan dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada saat ini. Oke, baik ya, terima kasih atas semua kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Fitri. Iya Bu Ira, juga. Ibu tadi saya sudah memperhatikan dan mengamati proses dari ibu praktek coach dan coaching tadi. Iya. Nah, jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan. Oke, baik. Oke. Nah, tadi ada sebuah indikator Ya. yang sebagian sudah tercapai oleh ibu. Iya. Nah, untuk kali ini ibu pengen indikator seperti apa lagi yang sekiranya nantinya di sini tuh bisa dikembangkan dan lebih untuk memberikan kita termotivasi lagi. Oke, baik. Jadi kan memang pas ini indikatornya saya pengen menggunakan aktif dan menggunakan ya. Dan saya rasa saya sudah menerapkan hal itu dalam coaching. Kemudian juga prinsip coachingnya seperti kemitraan, kreatif, gitu kan, terus kreatif, kemudian melakukan potensi coaching, dan itu saya rasa saya juga sudah terapkan. Baik Bu, itu juga dari kompetensi yang ibu sebutkan tadi sudah ibu lakukan secara maksimal gitu Bu ya. Oke, jadi sesuai juga dengan alur cerita seperti yang tadi setelah saya perhatikan. Nah, untuk yang pertanyaan masih mengganjal ke saya Bu ya, semoga ini sebuah pertanyaan terakhir Bu ya. Iya, Oke. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Nah Bu, jadi kan seperti kita tahu itu kompetensi coaching ini kan sebenarnya ada 3, baru 2 yang saya terapkan ya Kak. Nah, untuk mau saya kembangkan lagi, intinya saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Jadi kan dengan kehadiran penuh itu maksudnya itu nanti saya sebagai coach dan saya sebagai coach itu ketika membicarakan permasalahannya dia akan merasa lebih dihargai gitu, didengarkan dengan benar dan coach itu, karena kita yang coachingnya nanti sudah cerita panjang-panjang kali lebar, sayanya dia gitu. Jadi itu yang harus saya kembangkan kembali. Kemudian mungkin untuk memajukannya saya bisa mengatur untuk bagaimana agar coaching lebih rileks, ya, nyaman gitu. Jadi supaya memang ketika nyaman, posisi seseorang nyaman, otomatis dia lancar saja mengeluarkan permasalahan Secara natural dari pikiran dan dari hati begitu ya.
Ibu, terima kasih. Ada beberapa yang sudah saya catat di sini tadi. Sebagian Ibu sudah menerapkannya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan potensi yang berkembang gitu ya. Dan saya juga berharap ke depannya nanti setelah semua berjalan sesuai dengan hal apa yang akan kita terapkan ke depannya nanti. Oke, baik Bu. Baik, Semoga saya terima bisa kasih, Bu. terapkan. Oke, sama-sama Bu. Semoga sukses dan Ibu bisa mengaktualisasikannya nanti, dan harapan kita sama-sama untuk benar belajar dari proses praktik yang telah kita terapkan antara coaching dan coach tadi. Ya, amin. Semoga Bu. Terima kasih Bu Nurfiti. Iya, baik Bu. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.